Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizwan dari kelas 12 PSP 1. Pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu koloid dan sifat-sifat koloid. Pengertian koloid. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen dua fase antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi atau disebut juga yang dipecah tersebar secara merata di dalam zat lain yang disebut dengan medium pendispersi atau pemecah. Partikel-partikel dalam koloid memiliki ukuran antara 1 hingga 1000 nanometer. Sifat-sifat koloid. 1. Gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerakan partikel-partikel koloid yang senantiasa bergerak lurus tetapi tidak menentu atau gerak acak atau tidak beraturan. Bila koloid diamati di bawah mikroskop ultra, maka kita akan melihat bahwa partikel-partikel tersebut akan bergerak membentuk zigzag. Contohnya, susu yang tidak mengendap dan partikel debu yang melayang di udara. 2. Efek Tyndall. Efek Tyndall adalah gejala penghamburan berkas sinar cahaya oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Apabila suatu berkas cahaya dilewatkan pada sistem koloid, maka berkas cahaya tadi akan nampak. Contohnya pada bioskop, jika ada asap mengepul, maka cahaya proyektor akan terlihat lebih terang, dan di daerah berkabut, sorot lampu mobil terlihat lebih jelas. 3. Adsorpsi. Adsorpsi ialah peristiwa penyerapan partikel atau ion atau senyawa lain pada permukaan partikel koloid yang disebabkan oleh luasnya permukaan partikel. Adsorpsi harus dibedakan dengan absorpsi, yang artinya penyerapan yang terjadi di dalam suatu partikel. Contohnya, pemutihan gula dan norit untuk mengobati sakit perut. 4. Koagulasi. Koagulasi adalah pengumpalan partikel koloid dan membentuk endapan. Dengan terjadinya koagulasi, berarti zat terdispersi tidak lagi membentuk koloid. Koagulasi dapat terjadi secara fisik seperti pemanasan, pendinginan, dan pengadukan, atau secara kimia seperti penambahan elektrolit, pencampuran koloid yang berbeda muatan. Contohnya, penjernihan air dengan bantuan tawas, dan karet dalam latek digumpalkan dengan menambahkan asam formiat. 5. Dialisis. Dialisis adalah proses pemurnian koloid dari ion-ion pengganggu dengan menggunakan membran semi-permeabel. Ketika dialirkan air, koloid akan mendorong ion akan keluar karena ukuran ion-ion pengganggu tersebut memiliki ukuran yang lebih kecil. Sedangkan koloid karena ukurannya lebih besar sehingga tidak dapat menembus membran semi-permeabel. Contohnya, proses cuci darah. 6. Elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Koloid bisa bergerak dalam medan listrik karena koloid itu bermuatan, di mana pada elektroforesis kutub negatif disebut katoda dan kutub positif disebut anoda. Contohnya proses penyaringan debu pabrik. Baiklah, cukup sekian dari video saya yang menjelaskan tentang sifat-sifat koloid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.